Udah terikut ya? Udah, Bang. Untung baru subjek predikat. Oke. Siapa yang mau mencoba ini? Kalimat pemuda gondrong itu sedang belajar bahasa Korea. Mana subjek, mana predikat? Subjek itu pemuda gondrong ya, Bang? Iya, pemuda gondrong itu. Karena kalau kita buat kata tanyanya, siapa yang sedang belajar bahasa Korea? Udah pastilah pemuda gondrong itu, ya kan? Terus predikatnya? Predikatnya sedang belajar, Bang. Iya, ya sedang belajar. Karena belajar itu juga udah kata kerja, tapi kata dasarnya kan gitu. Ya udah, Iya. itulah predikatnya. Makanya kayak tadi ada yang disebutkan diawali dengan kata sedang, ya kan? Ayo kita apa lagi? Atau ayo jangan diam aja yang masih belum paham. Siapa lagi? Dek Syafira Agatha itu udah paham subjek predikat. Iya Kak, ngerti. Ini berarti yang Marcel bersepeda bersama adik, setaranya sama yang... Enggak, jangan ke situ dulu, Dek. Nanti kita habiskan dulu sampai ke keterangan, barulah kita menentukan jawaban masing-masing ini. Ini kita hanya sekedar menentukan mana subjek dan mana predikat. Itu aja dulu. Oh, iya, udah dengar. Aman ya, subjek predikat ya? Iya. Dek Novi? Ya, Bang. Aman, subjek predikat? Subjek predikat yang pemuda gondrong. Yang pemuda gondrong itu subjek. Predikatnya sedang belajar gitu ya, Bang? Iya. Oke. Ada lagi yang mau mencoba? Untuk opsi yang kalau B mudah kali ya. Atau cobalah yang B. Ada yang nggak tahu mana subjek predikat yang B? Dek Tari. Rehan sebagai subjek, membantu sebagai predikat, Bang. Iya, oke. Yang cantik, Intan memasak ikan goreng. Siapa lagi, Dek? Subjek. Intannya subjek, memasak predikat, ikan gorengnya objek. Oke. Jadi lapar ya. Yang dodol lagi. Ayo, siapa lagi? Yang lain tunggu ya. Meyriska Putri Amalia, aman subjek predikat? Aman, Bang. Aman ya. Oke, udah tahu lah itu tadi ya, yang opsi C itu yang mana subjek predikatnya ya. Iya. Ayo, jangan diam aja yang nggak tahu. Ada Dek Wira, aman? Aman, Kak. Aman ya. Ini yang tahu-tahu aja siapa? Amer, Bang, Amer. Oh, Amer. Oh, alah, Mer. Dek Meriska ya? Bisa diam nggak? Merisa. Aman, Dek ya? Ini siapa Zoom user? Siapa itu? Bukan Bang Mamat kan? Bang Mamat. Ya mana tahu, kan nggak ada salahnya. Abang kan nggak ada mengejek atau apa. Dek Neta pun aman ya. Dek Nazwa aman ya? Zoom mute. Aman kok. Aman ya? Bang, aman. Oke. Berarti kita lanjut ke objek ya. Atau kita langsung satu paketkan aja objek sama pelengkap ya, biar tahu di mana letak perbedaannya. Bentar ya. Walaupun dengan cara-cara seadanya, insya Allah pemahamannya semaksimal-maksimalnya ya kan.
Mana tadi itu rangkuman SPOK. Oke, sekarang kita objek sekalian ke mana pelengkap. Oh, nggak ada sini pelengkapnya. Sekalian aja nanti ya, sekaligus lah. Oh, pelengkap jauh kali. Oke. Kalau yang namanya objek, itu yang dikerjai. Nah, itu yang bisa dia kata benda, bisa dia kata ya orang pun bisa, macam-macam lah. Berupa kata benda, tapi yang lain Pak, izin, nama Pak. orang pun bisa. Ya, apa itu? Pak, izin boleh keluar sebentar, mau ujung kuliah, Pak. Oh ya, silakan, Dek. Jangan lupa bawa oleh-oleh ya. Ya, Pak. Permisi ya, Pak. Yo. Oke. Ya, berupa kata benda, tapi dia bisa juga kalau objek ini ya nama orang bisa juga. Jadi nggak terpaut hanya kata benda aja sebenarnya. Tidak dapat diselipkan jenis-jenis kata depan. Diselipkan kata depan. Oh, iya, maksudnya misalnya langit biru gitu. Jadi birunya itu udah masuk ke dalam pelengkap. Dia nggak bisa diawali kalimat apapun. Maksudnya status dia sebagai objek ini dia harus independen, harus sendiri gitu. Sama kayak, tapi kalau subjek bisa sih entah dia diawali keterangan dulu kan gitu. Tapi kalau ini sendiri. Jadi kalau kita mau misalnya ayah mengendarai mobil. Siapa yang mengendarai mobil? Ayah, ya kan? Kenapa ayah mengendarai? Apa yang dikendarai ayah? Mobil. Jadi nggak bisa kata depan yang lain. Misalnya mobil merah. Kita sebut mobil aja itu sebagai subjek. Jadi kalau apa merahnya itu sebagai pelengkap. Karena kalau kita hilangkan merahnya, itu nggak akan mengubah makna. Itu kan hanya sebagai perincian aja mobil yang gimana itu kan gitu. Tapi kalau hanya mobil doang, udah itu tetap ada maknanya juga. Oke. Mampu menjawab kata tanya apa atau siapa. Nah, kayak yang bilang Abang contohkan tadi. Mengendarai apa? Mobil. Kan gitu. Letaknya berada setelah predikat. Jika kalimatnya aktif, setelah predikat jika kalimatnya aktif. Namun jika kalimat aktifnya diubah menjadi kalimat pasif, maka objek pun letaknya akan berpindah ke awal kalimat. Langsung ke apanya aja lah, membedakan antara objek dan pelengkap. Objek ini dia bisa dipasifkan. Contohnya tadi, ayah mengendarai mobil. Mobil yang sebagai objek kan mobil. Kan gitu. Jadi mobil ini bisa diubah ke depan. Posisinya ini bisa diubah ke depan. Dan kalimat itu menjadi pasif. Mengendarai, kalau berubah menjadi pasif, menjadi dikendarai. Gitu. Tetap yang dilakukan itu si mobil. Yang dikerjakan itu si mobil. Mobil dikendarai. Ya kan? Oleh ayah. Jadi yang melakukan pekerjaan tetap si ayah. Gitu loh. Jadi si objek bisa berubah posisinya menjadi di depan dan kalimat itu menjadi pasif. Mobil dikendarai ayah. Jadi mobil di situ kalau di teori lain pernah membaca itu bisa berubah menjadi subjek si mobilnya ini gitu. Sementara kalau pelengkap dia nggak akan bisa berubah menjadi subjek dan nggak bisa dipasifkan kalau pelengkap. Adik sedang belajar bahasa Korea. Di situ sebagai yang bahasa Korea, di situ kan sebagai pelengkap.
Karena kalau pelengkap itu juga diawali oleh predikatnya berimbuhan ber atau beran dan segala macamnya. Pokoknya berlah. Terus dia kata dasar predikatnya. Nah, jadi kalau udah kata dasar itu nggak bisa dipasifkan. Yang dikerjai udah beda lagi. Kalau tadi kan mobil dikendarai, nah tetap si mobil itu yang dikerjakan, kan gitu. Yang mengerjakan si ayah, ya kan? Jadi kalau adik sedang belajar bahasa Indonesia, bahasa Korea, bahasa Koreanya ini sebagai pelengkap. Karena kalau kita hilangkan bahasa Koreanya, itu tetap ada maknanya kalimatnya. Walaupun belum tahu belajar apa, adik sedang belajar, ya udah. Ada maknanya itu. Adik sedang belajar. Kan gitu. Mau belajar apa, nggak ada masalah. Yang penting itu tetap ada maknanya kalimatnya. Adik sedang belajar. Jadi kalau pelengkap, dia dihilangkan, nggak akan mengubah kalimat, arti kalimat. Tapi kalau objek, nggak akan bisa dihilangkan. Ayah mengendarai mobil. Ayah mengendarai. Nggak pernah ada yang kayak gitu kalimat. Ayah mengendarai. Kalau ayah bersepeda, jelas. Karena kan sepeda di situ kata benda. Tapi setelah dikasih jadi kata kerja. Kan gitu. Bersepeda. Mengendarai sepeda. Maksudnya, kan gitu. Jadi, ayah bersepeda, berarti yang sepedanya ini sebagai yang kata kerjanya, gitu. Jadi nggak bisa ayah bersepeda di perumahan misalnya. Tunggu ya. Oh, ayah misalnya ibu berbelanja ikan. Ikan dibelanja, nggak bisa. Lain maknanya. Kalau ikannya menjadi subjek atau di depan berubah, kita ubah jadi pasif, nggak bisa. Kalau dia nggak akan bisa dipasifkan. Dan juga kata dasar. Kalau predikatnya kata dasar, dia nggak akan bisa dipasifkan. Tunggu bentar ya. Habis baterai. Jadi kita cas dulu. Nah, oke. Kita ulang lagi. Pokoknya kalau objek, dia bisa dipasifkan. Objeknya ini bisa diubah posisinya menjadi di depan. Dan kalimat itu bisa menjadi pasif. Sementara kalau pelengkap, dia nggak akan bisa berubah menjadi subjek. Atau kalimatnya, katanya itu, kata ikan, misalnya ibu berbelanja ikan, kata ikannya itu nggak akan bisa diubah ke depan posisinya. Dan kalau dihilangkan kata ikannya ini, dia nggak akan mengubah makna kalimat. Ibu berbelanja, ada maknanya. Ya kan, ibu berbelanja. Misalnya ibu berbelanja ikan di pasar. Ibu berbelanja di pasar. Ya udah, memang itu aktivitasnya, kan gitu. Ada makna kalimatnya. Jadi kalau objek dia nggak bisa dihilangkan. Ayah mengendarai mobil di komplek. Ayah mengendarai di komplek. Kan nggak jelas kalimatnya. Ayah mengendarai apa di komplek? Jadi itulah letak perbedaannya. Kalau objek sama pelengkap, dia pokoknya nggak bisa diubah menjadi kalimat pasif dan posisi yang nggak bisa diubah ke depan. Kalau pelengkap, pelengkap itu tadi dia nggak bisa diubah ke depan, nggak bisa dipasifkan. Kalau dia objek, bisa dipasifkan dan katanya itu bisa diubah posisinya menjadi di depan. Terus
Kalau dia pelengkap, bisa dihilangkan katanya. Katanya itu nggak usah kita pakai pun tetap ada maknanya kalimatnya itu gitu. Nah, kalau dia objek nggak akan bisa dihilangkan, harus dipakai itu kata benda kayak atau kata apa kan gitu, harus dipakai di kalimat itu. Nah, itu aja letak perbedaannya. Tapi gini, ada juga kadang misalnya adik bermain sepak bola, tapi bermain kalau pasti yang mengikutinya pasti pelengkap. Tunggu ya. Ada kadang kayak kata sepak bola itu kan memang satu kata, memang nama apanya itu nama kegiatannya sepak bola kan gitu. Jadi nggak bisa sepaknya jadi objek, bolanya menjadi pelengkap, nggak bisa. Jadi kalau kalimat yang utuh misalnya memang satu kata gitu sepak bola, memang aktivitasnya sepak bola kan gitu. Itu udah kalau dia memang predikatnya diawali dengan kata an, dan dia bisa dipasifkan, itu berarti sepak bolanya itu sebagai objek. Tapi kalau predikatnya diawali dengan kata beran, atau bahkan kata dasar, berarti sepak bolanya ini udah pasti sebagai pelengkap. Gitu. Jadi kalaupun dia kayak tadi saya bilang predikatnya an dan segala macamnya, bukan berarti sepaknya menjadi objek, bolanya menjadi pelengkap, enggak. Satu utuh itu sepak bola menjadi objek. Kecuali gini, kalung yang mahal, atau iyalah kalung yang mahal, apalagi yang mahalnya itu dia sebagai pelengkap. Karena kalau kita hilangkan yang mahal, dia nggak akan mengubah makna kalimat. Tapi kalungnya itu sebagai objek. Gitu dia. Kita langsung ke apanya aja ya. Langsung prakteknya. Ya, apa itu? Bang, izin Bang. Mau jemput orang tua bentar Bang. Oh iya. Ya. Jangan lupa beli gorengan ya, Dek ya. Siap Bang, lagi hujan juga Bang. Apa itu Raisa? Abang? Enggak, iya, ada tadi. Aku masih belum yang Abang bilang tadi, yang contohnya adik sedang belajar bahasa Korea ya. Kan di sini buat menjadi pelengkap. Tapi selama aku menduga itu menjadi objek gitu, Bang. Kenapa itu bisa jadi pelengkap ya, Bang? Dan Abang bilang dirimu duga-duga bisa menjadi objek? Iya, sebagai objek. Iya, Bu, maksudnya bukan menduga, maksudnya ya kalau dari susunannya kan itu sudah menduduki jabatan sebagai objek kan, Bang? Karena sudah berada di akhir kalimat dia. Tunggu ya, tengok. Mana tadi kalimatnya? Apa tadi kalimatnya, Reza? Adik sedang belajar bahasa Korea. Titik. Ini dia. Iya. Ini aja lah, pemuda itu sedang belajar bahasa Korea kan gitu. Kenapa bahasa Koreanya bisa menjadi pelengkap? Iya. Karena predikatnya kan sedang belajar. Iya, betul. Belajar itu kata dasar. Jadi kalau udah namanya diawali predikatnya itu hanya kata dasar atau kata yang berimbuhan beran, itu nggak bisa dipasifkan. Jadi yang mengikuti predikat atau yang setelah si predikat ini udah pasti pelengkap. Karena gini, kalau kita hilangkan bahasa Koreanya, itu tetap ada maknanya, Raisa. Pemuda gondrong itu sedang belajar. Ya memang aktivitas sedang belajar. Kan ada maknanya kan? Kalau kita ubah mempelajari, pemuda gondrong itu mempelajari bahasa Korea. Kita hilangkan bahasa Koreanya. Pemuda itu mempelajari. Apa? Kan nggak ada maknanya. Jadi jabatannya jadi pelengkap di situ bahasa Koreanya ya, Bang? Bahasa Koreanya kalau predikatnya diawali dengan kata dasar kayak gini, belajar, udah itu pelengkap dia. Tapi kalau kayak tadi, pemuda gondrong itu mempelajari bahasa Korea, itu predikatnya mempelajari kan? Iya. Diawali dengan imbuhan me. Iya. Udah bahasa Koreanya objek.
Karena itu bahasa, kalau kita hilangkan bahasa Koreanya, dia nggak memiliki makna kalimatnya itu. Pemuda gondrong itu mempelajari. Apa mempelajari? Itu pertama. Kedua, kalimatnya itu, bahasa Koreanya ini, kalau yang predikatnya mempelajari, itu bisa diubah menjadi kalimat pasif. Bahasa Korea dipelajari oleh pemuda gondrong itu. Kan bisa. Tapi kalau sedang belajar tadi, pemuda gondrong itu sedang belajar bahasa Korea sedang belajar pemuda gondrong, berarti nggak jelas kalimatnya. Nah, makanya bahasa Korea di situ karena predikatnya kata dasar, diingat aja langsung, predikatnya kata dasar, dia pasti pelengkap. Dan predikatnya diawali dengan imbuhan ber, pasti pelengkap. Kayak ini, nomor opsi D. Bilar bermain musik di taman mini. Musiknya di situ objek atau predikat? Objek atau pelengkap? Aku tadi punya sih objek. Dirimu kira objek? Iya. Iya, Bang. Ini kita eksekusi. Ingat, kalau perbedaan objek sama predikat, sama pelengkap, kalau dia pelengkap dihilangkan, itu tetap ada maknanya. Dia nggak penting di situ sebenarnya. Itulah bahasa apanya kan, bahasa anak mudanya. Dia nggak penting apa itu. Bilar bermain di taman mini. Ya udah mau main apapun nggak ada masalah kan, tapi tetap ada artinya. Oke. Ya kan? Tapi kalau kita pasifkan itu nggak akan bisa. Musik dimainkan bilar udah lain maknanya. Berarti itu bermain itu harus diganti dengan yang imbuhan di baru dia bisa berubah berarti menjadi objek musiknya. Bilar mempelajari musik itu bisa baru kan, Bang? Iya, itu baru musiknya itu menjadi objek. Oh, berarti itu kata yang tidak bisa diubah ke pasif ya ini ya? Iya, betul sekali. Gimana mulai tercerahkan? Mana objek, mana pelengkap? Iya, selama ini aku salah, Bang. Karena kan kayaknya tertipu gitu ya. Aku pikir gitu kayak yang opsi D, biliar itu subjek. Bermain itu predikat, objek itu yang musik gitu kan. Itu keterangan. Nah, itu aku kira gitu selama ini gitu, Bang. Aku nggak perhatikan yang imbuhannya, kata dasar itu tadi. Itulah, berarti kalau dia punya pasangan, dia termasuk yang cuek ini. Nggak sering memperhatikan. Oke. Jadi kalau musik taman mini itu keterangan ya, Kak? Iya, betul. Keterangan. Di taman mini itu yang keterangan. Kalau musik, dia sebagai pelengkap. Lengkap. Iya, oke. Iya, karena nggak bisa dibalik jadi objek itu ya, yang musik nggak bisa dimainin ya, bener ya. Ngerti. Sementara kalau di taman mini, ini langsung aja kita hajar ya. Kalau di taman mini itu sebagai keterangan. Status keterangan ini fleksibel posisinya, gitu. Posisinya aja yang fleksibel. Dia bisa di belakang, tapi dia juga bisa berubah menjadi di depan. Kita ubah kalimat dodol ini. Di taman mini, Bilar bermain musik. Dia statusnya tetap keterangan. Posisinya aja yang berubah. Berubah tempat ya, Bang? Jadi mengenali mana dia pelengkap, mana dia keterangan, itu aja. Kayak gitu aja. Jadi kalau kita ubah posisinya, tanpa mengubah kalimatnya ya, itu tetap ada maknanya kalimatnya. Tanpa mengubah di taman mini ini ya, tanpa kita obrak-abrik lagi gitu kalimatnya ini. Di taman mini, Bilar bermain musik gitu. Tapi kalau musiknya nggak akan bisa di depan. Karena diawali dengan predikat yang berimbuhan kan gitu-gitu juga yang kayak opsi A. Diawali dengan predikat yang kata dasar.
hanya kata dasar doang sama imbuhan ber. Kalau predikatnya itu pasti yang mengikutinya pelengkap. Mulai apa lah ya? Mulai jelas mana objek, mana pelengkap. Kayak inilah. Nah, ini Raihan membantu ibu di dapur. Ayo, siapa nih yang mau membedahnya? Raihan subjek, membantu predikat, ibu objek, di dapur itu keterangan tempat. Iya, betul. Jadi kalau kita ubah di dapurnya menjadi di depan, tetap sama artinya kan gitu. Karena dia memang keterangan. Ibu, kalau kita pasifkan kalimat ini, ibu dibantu oleh Raihan. Bisa. Ya kan? Terus, kalau kita hilangkan kata ibunya ini, kalimatnya nggak akan memiliki makna. Raihan membantu di dapur. Membantu apa? Membantu siapa? Kan nggak jelas. Kan gitu. Oke? Kita coba lagi opsi C. Siapa yang mau membedahnya? Nah, itu ada yang objek, ada yang pelengkap di situ. Opsi C. Siapa kira-kira? Ayo, jangan diam-diam aja. Usahakan manfaatkan ini. Kadang tipis kemungkinan kita balik ulang lagi SPOK kan. Siapa yang belum paham mengenali mana objek dan mana pelengkap? Nggak apa-apa, coba-coba aja. Jangan malu. Terlalu besar malu kita pun ketinggalan kita di belakang. Ada yang mau mencoba? Saya, Bang. Coba, ayo. Intan memasak ikan goreng. Intan ini subjek, ikan goreng itu pelengkap. Ayo. Karena kalau dihilangkan ikannya kan tidak bisa dipasifkan. Intan sebagai apa tadi? Intan sebagai subjek. Memasak? Memasak itu kata kerja. Karena pakai imbuhan me. Iya, sebagai? Kata kerja. Ayo, tadi ada subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Oh, predikat. Oke. Jadi? Ikan gorengnya itu sebagai pelengkap. Jadi kalau ikan gorengnya dihilangkan, tidak bisa dipasifkan. Ayo. Ingat nih lagi, Dek. Kalau dia predikatnya diawali, mana predikat di sini? Memasak, ya kan? Iya, memasak. Diawali dengan imbuhan mean, dian, udah pasti yang mengikutinya itu setelah predikat itu dia sebagai objek. Nah, jadi ikan goreng, mana objeknya di situ? Ikan goreng. Objeknya ikan. Ikan. Gorengnya pelengkap. Mantap. Jadi kalau gorengnya kita hilangkan, tetap ada maknanya itu kalimat. Intan memasak ikan, ya udah mau goreng, mau gulai, mau apa, gak ada masalah itu. Penting kalimat itu tetap ada makna, ya kan? Kita hilangkan goreng, terus ikannya kita pasifkan, itu tetap bisa. Ikan dimasak oleh Intan, kan bisa, ya kan? Jadi si subjek Intan, memasak predikat, ikan objek, goreng pelengkap. Nah, ini tadi saya maksud, ikan goreng. Karena ikan aja udah punya makna. Kan gitu. Lain hal dengan tadi sepak bola. Sepak lain maknanya dengan kalau kita sambungkan sepak bola. Jadi kalau udah misalnya ketemu kalimat sepak bola sebagai objek, udah itu satu paket itu sebagai objek sepak bola. Kan gitu. Apalagi kira-kira kalimat kata aktivitas biasanya itu yang terdiri dari dua kata. Kalau dipisahkan dia
pasti lain maknanya. Kan gitu. Kayak tadi sepak, bola. Kalau dipisahkan sepak ya lain ceritanya. Lain artinya kan. Bola ya bola. Kan gitu. Nah, kalau ini ikan goreng. Kalau kita hilangkan gorengnya, ya tetap ikan, ya udah ada artinya kan gitu. Nah, jadi nggak perlu gorengnya kita ikutkan. Jadi kalau yang kalimat atau kata yang nggak perlu di situ itu sebagai pelengkap. Oke? Oke, Bang. Oke, kalimat berikutnya yang ento. Ayo. Siapa yang mau mencoba lagi? Ini ada chat. Siapa ini? Bang, saya baru join. Gimana cara bedain kalimat pasif sama aktif? Kenapa saya... Oh, kalau kalimat pasif, itu udah pasti deh diawali dengan predikat di. Itu yang perlu diingat. Di, an, ter, sama ke. Nah, udah kalau predikatnya antara 4 itu, udah pasti itu sebagai pasif. Kalimat pasif. Itu aja perlu diingat deh. Kalau aktif hanya ber, ya sama kata dasar lah kan gitu. Kata dasar belajar tadi. Nah, itu udah kalimat aktif itu. Tapi memang kalimat aktif ini kan ada yang bisa dipasifkan, ada yang nggak bisa dipasifkan. Kayak yang saya jelaskan tadi, yang nggak bisa dipasifkan itu hanya yang predikatnya berhimpuan ber dan juga predikatnya yang kata dasar gitu. Coba ya. Mana tadi? Itu adik siapa namanya? Mana tadi? Masih di sini ya orangnya? Pranin Diastami. Masih di sini enggak? Oh, udah nggak ada ya. Itu karena dicuekin ya. Sorry lah dek ya. Baru kelihatan chatmu. Oke. Narasi opsi E lah. Coba kita bedah. Mana subjek, mana predikat, mana objek, mana pelengkap, mana keterangan. Siapa yang mau mencoba? Ayo, jangan malu-malu yang belum paham. Gak ada masalah. Biar betul-betul diarahkan pemahamannya. Membedakan objek sama pelengkap. Nah, itu topiknya sekarang. Siapa? Dek Diva baru masuk ini. Itu paham membedakan objek sama pelengkap? Atau sambil kuliah dia ini ya? Siapa lagi yang mau mencoba? Dek Zahra Mila? Aku deh Kak, coba nih ya. Rehan kan subjek. Memberikan, berarti memberikan predikat. Iya. Intan objek. Sekuntum bunga pelengkap. Iya, betul. Karena kalau kita hilangkan sekuntum bunganya, ya tetap ada artinya. Ya si Rehan itulah ada yang diberikannya ke Intan kan gitu. Mau apapun yang diberikannya nggak ada masalah kan. Lagu apa itu pun yang tadi pemuda gondrong itu yang sedang belajar itu predikat apa objek Bang? Lupa. Sedang belajarnya. Sedang belajar predikat. Kalau dia kata dasar, tetap predikat gitu loh. Kata dasar yang biasanya itu kalau kata dasarnya kata kerja. Belajar, apa lagi? Oh iya. Belanja. Itu udah pasti predikat. Tapi kalimat yang mengikutnya atau setelah dia itu udah pasti pelengkap. Nggak lagi objek. Jangan lagi kita sebut objek karena itu kata dasar predikatnya kan. Nah, tapi bahasanya mungkin objek, Koreanya pelengkap gitu ya? Enggak, karena itu diawali dengan predikat kata dasar. Belajar itu kan kata dasar deh, ya kan? Setelah sedang belajar
bahasa Korea itu sepenuhnya sebagai pelengkap. Karena nggak akan bisa dipastikan. Belajar bahasa gitu. Oh, enggak. Enggak. Kan kalimat kata kerja kan hanya belajar aja, deh. Oh iya sih. Kita pisahkan. Bahasa Korea itu udah satu komponen itu. Tapi jabatannya sebagai pelengkap. Kecuali pemuda gondrong itu sedang mempelajari bahasa Korea. Ayo coba bedah. Nah, itu kita ubah kalimatnya. Pemuda gondrong itu sedang mempelajari bahasa Korea. Mana objek, mana pelengkap? Sedang mempelajari, bukan belajar lagi. Sedang mempelajari. Objeknya itu bahasa Koreanya. Bahasa Koreanya objek. Bahasa Korea, objek. Satu paket itu. Ayo. Soalnya bahasa Korea itu dipelajari. Bisa gitu ya. Iya benar. Ayo. Soalnya bisa dipastikan bahasa Korea dipelajari. Kayak yang Abang bilang. Bahasa. Coba, ayo. Siapa tadi? Aku, Bang. Ayo, Dek. Semangat. Aku bahasanya objek, Koreanya pelengkap. Iya, karena kalau bahasa doang, ya memang ada artinya, deh. Tanpa harus kita tambahi Korea, ya bahasa, ya ada artinya bahasa. Kan gitu. Dia kalimat independen. Oh iya. Kalimat bisa berdiri sendiri bahasa itu. Kecuali kayak tadi, Abang bilang sepak bola. Kecuali ya. Iya sih. Kalau sepak bola, dia nggak bisa berdiri sendiri. Harus dua-duanya ikut, gitu. Sepak sama bola. Kan gitu. Oke, jadi sama kayak opsi C tadi nih, ikan goreng. Ikan itu ya udah dia bisa berdiri sendiri tanpa harus ada gorengnya. Pisang goreng, ya udah jadi lapar jadinya kan. Oke. Oh iya. Jadi pokoknya ingat aja untuk membedakan, misalnya kalau di predikatnya imbuhan yang di pasti ada salah satu yang objek. Sekarang kata objeknya ini apakah dia independen, bisa berdiri sendiri, atau dia sebenarnya harus ikut kalimat sebelahnya gitu loh. Kayak yang bilang tadi sepak bola, nggak mungkin itu dipisah, dicerai. Lain maknanya jadinya kalau dicerai itu kan gitu. Tapi kalau ikan goreng, ikannya aja udah jelas ada artinya, bisa berdiri sendiri dia tanpa harus ada gorengnya, kan gitu. Bahasa Korea, bahasa ya ada artinya, bisa berdiri sendiri tanpa harus ada Koreanya, tanpa harus ada Jepangnya, tanpa harus ada apanya, kan gitu. Jadi kalau udah imbuhannya pasti kalau bahasa Korea, bahasanya objek, Koreanya pelengkap. Gitu juga kalau yang dodol ini, kita ubah bermainnya jadi memainkan. Yang cantik. Yang cantik kan memasak. Memasak udah pasti yang mengikutinya setelah itu nanti, karena predikatnya berimbuhan pasti setelahnya objek. Kan gitu. Sekarang, apakah objek ikan gorengnya ini harus sekaligus dua, nggak bisa berdiri sendiri, atau justru bisa berdiri sendiri, ikan doang. Kan ikannya bisa berdiri sendiri, kan gitu. Ada artinya, tanpa harus ikut gorengnya. Jadi ikannya sebagai objek, gorengnya sebagai pelengkap. Oke, bisa dibedakan kan? Dapat pemahamannya? Iya. Dapat, Bang. Jelas. Nggak apa-apa. Makin mumet, Bang. Nggak apa-apa. Makin mumet, Bang, bilang. Bang, mau tanya, Bang. Oke, Dek. Yang opsi C, Bang, itu kan Intan memasak ikan goreng, Intannya sebagai subjek, memasak predikat.
ikan gorengnya objek. Ayo, apa tadi? Objek ya, Bang. Nah, jadi kalau misalnya ikan goreng. Ikan aja goreng bisa berdiri sendiri nggak? Ya, ikannya objek, gorengnya pelengkap. Iya, betul. Jadi itu Bang, kalau misalnya kalimatnya diubah jadi ke pasif, misalnya kayak ikan goreng dimasak oleh Intan gitu. Jadi nggak usah, ikannya aja pun nggak ada masalah deh. Ikannya aja kita pakai nggak ada masalah. Gorengnya nggak usah diikutkan ya tetap ada artinya kan. Ikan dimasak oleh Intan kan gitu. Ya kan, gorengnya nggak usah masalah. Kalau misalnya udah ke depan gitu kan Bang, ikan dimasak oleh Intan. Jadi ikannya tuh berubah posisi jadi subjek atau tetap jadi objek? Subjek deh, jadi berubah menjadi subjek. Oh, jadi berubah Intannya jadi objek. Oh ya. Oke. Kayak bahasa Korea ini juga kita ubah, misalnya belajarnya mempelajari. Koreanya kita hilangkan pun nggak akan ada, nggak mengubah makna kalimat kan. Pemuda gondrong itu mempelajari bahasa. Ya udah sedang mempelajari bahasa dia kegiatannya kan gitu. Jadi kalau kita pasifkan, bahasa dipelajari oleh pemuda gondrong itu. Makanya bahasa di situ sebagai objek, tanpa harus ada Koreanya pun nggak ada masalah kan gitu. Oke. Ini kayaknya 15 menit lagi lah ya sebelum masuk apa. Tapi daerah WIT ya udah ya setengah jam lagi ya, tapi maunya 15 menit lagi aja lah deh. Soalnya ini persiapan dulu kan. Nggak mungkin ujub-ujub tiba langsung apa. Ya 15 menit lagi lah ya. Sampai kita habiskan ke keterangan. Dari mana dirimu tahu kalau abang baik, Dek? Oke. Mana lagi? Opsi yang nomor 2, opsi A itu. Kakak mengecek pelajarannya sepulang sekolah dengan seksama. Ayo, kalau keterangan, yang jelas dia bisa diubah posisinya. Itu aja lah. Kita nggak perlu terlalu spesifik kita ketahui jenis-jenis keterangannya. Tapi kalau ada yang memang mau menyelami itu, menghafalnya satu persatu, keterangan cara, keterangan sebab akibat, keterangan penyerta, keterangan apa, itu silakan. Mungkin mau lebih dimantapkannya lagi kan gitu. Tapi abang rasa untuk SKD nggak sampai perlu harus tahu jenis-jenis keterangannya lah. Yang penting ada unsur S, P, O, Pel, K. Misalnya kalimat soalnya itu ada unsur S, P, O, Pel, K. Kelima-limanya itu ada, ya udah. Opsinya berarti itu juga, kan gitu. Apapun itu pola kalimatnya. K, S, P. Carilah KSP di opsi, kan gitu. Kayak gitu aja sih, nggak perlu kita subjeknya juga kita uraikan karena ada kata yang jadinya perluasan subjek, nggak perlu sampai kayak gitu lah kayaknya. Atau ada yang dapat soal kayak gitu sampai perluasan subjek, sampai harus spesifik keterangannya, entah harus sama-sama keterangan tempat gitu. Ada yang dapat, khususnya anak sekdin lah. Mana veteran sekdin ini? Ada yang dapat. Dek Zahra Kian harusnya itu tadi veteran sekdin, sama Dek Merisa. Dek Syafira, dirimu CPNS kan? Bukan sekdin kan? Lagi nggak di tempat dia itu. Siapa lagi sekdin nih? Saya sekdin nggak ada soal yang harus menjelaskan sampai sedetail itu sih, Bang. Iya, dirimu tahun ini ikut sekdin, Dek?
Iya. Iya. Jadi dirimu ingatlah SKD-mu nggak ada yang harus sampai sedetail itu kan. Yang penting ada unsur yang sesuai dengan kita kalimat gitu ya. Iya. Iya, kalau kita bahas sampai sedalam itu kayaknya aduh. Kuliah jurusan bahasa Indonesia aja kalian langsung kan gitu. Yang penting unsur-unsur yang diminta soal, unsur-unsur status kalimatnya itu ada di opsi, udah itu jadi jawaban gitu loh. Nggak perlu harus sama dengan keterangan tempat, nggak perlu harus keterangannya juga harus di depan gitu. Iyalah, atau misalnya di depannya itu keterangannya keterangan waktu, lantas nggak ada keterangan waktu, puyeng jadinya. Nggak gitu, nggak harus gitu. Yang penting keterangan, apapun itu, entah keterangan sebab akibat yang di depannya, yang di opsinya itu, ataupun keterangan apapun itu, selama dia misalnya kalimat soalnya itu unsurnya KSPO. Di opsi ada KSPO, tapi keterangannya ini yang di soal keterangan waktu, sementara yang di opsi yang KSPO itu keterangannya keterangan sebab akibat, nggak ada masalah gitu. Yang penting keterangan, itu aja. Oke. Ini opsi A, kita bedah dulu. Kakak mengecek pelajarannya sepulang sekolah dengan seksama. Ayo, siapa yang mau mencoba membedahnya? Unsur-unsurnya terdiri dari apa-apa aja? Saya coba, Bang. Oke, ajar, Dek. Objeknya kakak, predikat mengecek, pelajarannya objek, sepulang keterangan waktu dengan lengkap. Ya, keterangan cara. Kalau udah damai dengan apalagi? Iyalah kayaknya itu aja ya, dengan seksama itu keterangan cara kan gitu. Pokoknya sepulang sekolah dengan seksama keterangan lah itu kan gitu. Berarti unsurnya S P O K, ya kan? Oke, yang opsi B. Keuntungan usaha yang diterima Mami bulan ini menurun drastis. Siapa yang mau mencoba? Nah, ini ada kata yang. Keuntungan usaha yang diterima. Ya, ayo. Iya, Dek, silakan. Ada yang mau mencoba? Atau udah paham? Aku coba ya, Bang. Aku coba. Oh, silakan. Ya. Keuntungan usaha yang diterima itu keterangan. Mami itu subjek. Bulan ini itu objek. Mami subjek. Bulan ini menurut itu predikat drastis objek. Jadi bulan ini menurut itu predikat, drastisnya objek, Bang. Tunggu ya. Ini lumayan ribet memang kalimatnya ini. Ya. Apa, Bang? Tantangan ini, Bang. Iya. Siapa? Tantangan maksudnya. Siapa atau apa? Tunggu ya. Keuntungan usaha yang diterima Mami. Iya. Bulan ini menurun drastis. Oke, dapat. Apa tadi? Mana yang subjeknya, Raisa? Subjeknya aku buat Mami, Bang. Terus bulan ini menurun itu predikat, drastis itu objek. Terus keuntungan usaha yang diterima itu keterangan. Oke. Gini, kalau namanya keterangan, itu udah pasti ada komanya kalau di depan, Raisa. Oh. Nah, wajib itu ada komanya. Nggak bisa nggak ada koma. Harus ada tanda bacanya di situ.
Itulah memisahkan dia dengan si subjek gitu loh. Nah, jadi oke, di sini abang bedah. Keuntungan ini ada kata yang kayak abang bilang tadi, subjek kalau sudah dikasih kata yang itu menjadi perluasan subjek. Perluasan subjek. Jadi keuntungan usaha yang diterima Mami bulan ini itulah sebagai si subjek. Karena kalau kita kalau kita buat kalimat pertanyaannya, siapa atau apa yang menurun drastis? Ayo jawab, siapa atau apa yang menurun drastis? Keuntungan usaha yang diterima Mami bulan ini. Nah, sebenarnya ini udah masuk ke kalimat majemuk. Kalimat majemuk yang kalau subjek atau keterangannya bisa dipecah gitu loh. Di dalam subjek bisa dibuat lagi, ditentukan lagi unsur kalimatnya gitu. Nah, di dalam subjek, di dalam kalau namanya kalimat majemuk, di dalam status subjek itu bisa dipecah menjadi SPOK lagi gitu loh. Itulah namanya perluasan subjek atau perluasan keterangan. Keterangan juga bisa diperluas gitu. Jadi di sini subjeknya keuntungan usaha yang diterima Mami bulan ini. Itu sebagai subjek. Jadi kalau si subjeknya ini kita bedah lagi bisa gitu. Makanya disebut sebagai perluasan subjek karena ada kata yang. Itulah kalau kita kita bedah lagi itu kan subjeknya itu menjadi SPO ya kan. Keuntungan usaha menjadi subjek, diterima sebagai predikat, Mami, SPOK. Mami sebagai objek, bulan ini sebagai keterangan waktu. Tapi kalau itu kan nggak perlu. Kalau SKD kayaknya nggak perlu sampai kayak gitu, kan gitu. Nah, jadi kalau ditentukan mana subjeknya, buat kalimat tanyanya. Siapa atau apa yang menurun drastis? Itulah si keuntungan usaha yang diterima Mami bulan ini. Makanya itu sebagai subjek. Terus, kenapa keuntungan usaha yang diterima Mami bulan ini menurun? Itulah sebagai predikat. Menurun gimana? Kan gitu. Kalau predikat kan bisa dibuat apa? Menurun drastis. Gitu. Drastisnya sebagai objek karena predikatnya diawali dengan imbuhan me. Jadi kalau kita pasifkan juga bisa drastis tunggu menurun. Agak aneh sih kalimatnya memang ya. Drastis diturunkan oleh keuntungan usaha yang diterima Mami bulan ini. Agak aneh kalimatnya ya. Tapi memang kalau udah namanya diawali dengan predikat mo, kalimat setelahnya udah pasti objek. Gitu. Jadi yang penting itu aja. Yang penting kita tahu gimana cara menentukan subjek tadi. Buat dulu kalimat tanyanya. Kalimat tanya dari kalimat itu gitu. Siapa atau apa yang menurun drastis keuntungan usaha yang diterima Mami bulan ini gitu. Jadi subjeknya ini sebenarnya bisa dipecah lagi, tapi nggak perlu sampai situ kita, kan gitu. Kenapa keuntungan usaha yang diterima Mami bulan ini menurun, kan gitu. Menurun gimana? Menurun drastis sebagai objek drastisnya. Oke. Asik, lanjut. Apa itu?
Oke, gimana? Masih kita lanjut atau udahlah ya, udah mau maghrib. Jadi ingat dosa jadinya gara-gara disolawatin tadi. Lanjut kapan-kapan, Bang. Hah? 10 menit lagi lah ya. Oke. Ya, 10 menit lagi. Mana tadi? Tapi udah jadi jelas kan apa pengembangan dari subjek tadi kan? Enggak polos-polos aja gitu. Kalau polos aja kan gampang kita menentukan subjeknya. Kalau kayak tadi kan agak ribet ya kan? Tapi cara menentukannya udah tahu. Udah pada tahu cara menentukannya kan? Sudah, Bang. Dengan, sudah. Yang penting buat kalimat tanya dari kalimat itu gitu. Cara menentukan kalimat tanyanya yaitu tadi. Itu konteks kalimatnya tentang apa sih gitu. Pokoknya tentang ada yang menurun drastis. So, buat kalimat tanyanya siapa atau apa yang menurun drastis. Kan gitu. Belum apa-apa udah langsung ketemu kalimat yang menantang ya kan. Padahal awak membedakan objek pelengkap aja masih ngos-ngosan bilang. Iya. Tahunya siapa itu? Aku. Ya kan, menentukan objek pelengkap aja masih ngos-ngosan bilang. Langsung dihajar sama pengembangan subjek kayak tadi. Apa enggak mancing? Oke, yang C mudah lah ini. Aduh, Kak Jil, 10 gelombang kanan. Kucing. Aduh. Yang viral yang tanpa apa aja. Oke. Coba kalimat yang C. Siapa yang mau membedahnya? Iya, ada, Dek. Ada. Coba ntar Abang tengok ya. Jalan rekamannya kan. Jangan pulang nggak jalan. Jalan, Bang, jalan. Jalannya. Jalan kemana dia? Nggak tahu dah. Oke. Coba, siapa yang mau mencoba opsi C? Kalimat C. Bedah. Siapa yang mau membedahnya? Yang lain yang belum pernah mencoba. Dek Putri Ahwat atau sama Dek yang tahu-tahu aja. Kenapa harus yang tahu-tahu aja? Ayo, siapa yang mau mencoba lagi? Ini kalimat sederhananya ini yang. Saya, Bang. Silakan. Kata saat liburan Jil belajar menjahit dan mendesain baju. Saat liburan ini kata keterangan, terus ada koma, lanjutkan Jilnya ini subjek. Belajar menjahit dan mendesain itu predikat, bajunya itu objek. Mantap, Krina. Kalau kata orang Karo. Ya, kalau mau kita tentukan subjeknya. Kalau keterangan, pahamlah saat liburan itu keterangan, ya kan? Apalagi ada komanya. Udahlah itu, keteranganlah dia, ya kan? Nah, kita tentukan kalimat status subjeknya. Kita buat kata tanyanya. Siapa atau apa yang belajar menjahit dan mendesain baju? Kak Jil, ya kan? Terus, kenapa Kak Jil belajar menjahit dan mendesain? Nah, itu langsung sebagai predikat itu semua, karena semuanya sebagai kata kerja. Nah, karena kalau objek, dia nggak boleh itu kata kerja. Harus kata benda atau kata sebutan atau panggilan atau nama orang gitu. Kalau kata kerja nggak boleh objek ataupun pelengkap. Nah, jadi
Di sini yang predikatnya belajar, menjahit, dan mendesain. Karena baju di predikat utamanya kan belajar deh. Ya kan? Belajar di sini kata dasar. Nah, jadi bajunya itu sebagai pelengkap. Walaupun menjahit dan mendesain itu diawali dengan kata me, tapi di situ bukan sebagai sebagai pentolan predikatnya. Sebagai predikat intinya kan belajar. Menjahit dan mendesain itu mengikuti belajarnya itu, kan gitu. Ya kan? Kalau tadi katanya mempelajari, baru boleh bajunya sebagai objek. Tapi karena di sini kata dasar, predikatnya itu kata dasar, belajar itu kan kata dasar, makanya bajunya sebagai pelengkap. Oke? Jangan terkecoh, karena mungkin dirimu lihat predikatnya kan, ada gitu kan, di menjahit sama mendesain. Jadi, dirimu kira baju itu sebagai objek, kan gitu. Rupanya bukan. Karena pentolan predikatnya tetap si belajar. Mendesain dan menjahit itu mengikuti si belajar, kan gitu. Nah, oke. Yang dodol, ayo siapa yang mau coba? Nasar gembira karena ia lolos CPNS di instansi favoritnya. Ayo, siapa yang mau lolos CPNS ini? Oh, nggak ada yang mau jawab, Pak. Nggak ada yang mau lolos. Nggak ada yang mau lolos ya. Jadi ngapain kalian belajar ini ya? Ngapainlah kalian belajar sekarang? Oi. Bang izin menjawab. Monggo deh. Kalau yang Nasar ini subjek, terus gembiranya ini predikat. Sisanya itu kelengkapannya. Keterangan. Ya, karena kalau udah diawali dengan karena berarti itu keterangan sebab. Kalau kayak tadi apa sebelumnya keterangan akibat, kan ada kalimat sebelumnya tadi tuh lupa entah apa tadi. Pokoknya kalau udah namanya karena, oleh sebab itu, udahlah keterangan sebab akibat itu, ya kan? Jadi unsurnya ini subjek sebagai nasar sebagai subjek, gembira sebagai predikat, karena ia lolos di instansi favoritnya itu sebagai keterangan. Oke, mudah kan? Atau makin buyang? Gampang-gampang susah, Bang. Gampang-gampang susah. Nanti makin lama makin lancarnya itu. Nanti untuk selanjutnya SPOK lagi lah ya. Kita mantapkan lah ya. Ya. Oke, Bang. Oke. Iya, Bang. Masih belum paham. Oke, Bang. Oke, nanti perlahan-lahan lah kita buat paham ya. Yang entok, terakhir lah ini. Ayo, terakhir. Udah mau aja di sini. Kemarin siang, itu tim bola ya. Tim bola basketnya memenangkan lomba. Ayo, tim bola basketnya memenangkan lomba. Siapa yang mau mencoba? Yang belum, ayo. Jangan nasi yang apa aja. Yang belum. Siapa? Yang tahu-tahu aja atau Dek Tari, Dek Fitri belum? Gimana? Dek Fitri joinnya hampir di tengah-tengah tadi ya. Belum kena subjek predikat ya. Bahkan kalau nggak salah objek sama pelengkap nggak sempat dirimu dengar ya. Ayolah, siapapun lah. Siapa yang mau mencoba? Saya, Bang. Oke, ajar, Dek. Yang kemarin siang itu keterangan waktu. Terus tim bola itu subjek. Ayo buat pertanyaan dari kalimat itu untuk menentukan subjeknya. Biar mudah. Buat pertanyaannya. Siapa yang memenangkan lomba basket? Tuh mantap.
tim bola basket. Iya, mantap. Sebagai subjek. Iya, terus selanjutnya memenangkan itu sebagai predikat. Mantap. Yang terakhir? Lombanya itu tambahan aja. Objek. Tambahan orang ketiga. Objek. Ya, objek. Betul. Ya, karena bisa dipasifkan. Lomba dimenangkan oleh tim bola basketnya. Kan sama kan artinya kan? Ya kan? Bisa dipasifkan. Kalau dia pelengkap, nggak akan bisa dipasifkan. Gitu. Dan kalau dihilangkan juga nggak ada masalah kata itu gitu. Kata kata pelengkap itu kalau dihilangkan nggak akan mengubah makna kalimat. Oke? Udah mulai tercerahkan lah ya, sedikit demi sedikit lah ya, walaupun belum semuanya kan. Cara menentukan subjek. Untungnya juga tadi memang udah langsung ketemu kita kalimat perluasan subjek ya kan. Jadi bisa kita bedakan cara menentukan subjek, nggak monoton terjebak di kayak di kalimat sebelumnya tadi yang perluasan subjek tadi. Gimana? Udah mulai tercerahkan sedikit demi sedikit? Tercerahkan, Bang. Oke. Jadi berhubung di WIB, kalau WIT sama Wita udah dari tadi maghribnya ya kan. Di WIB udah mau maghrib, kita cukupkan di sini ya. Ya, kayak yang membilang di grup terakhir kemarin, yang namanya Yang namanya cara singkat itu nggak akan punya bekas. Tapi kalau yang meninggalkan bekas itu hanya usaha dan kerja keras yang kita buat, kan itu bakal betul-betul meninggalkan kesan yang manis lah, ya kan? Jadi terus tingkatkan semangatnya, jangan makin lama makin mendekati hari nanti makin kendor, mentang-mentang dirasanya udah hampir menguasai dia semua jadi sepele, jangan sampai kita jatuh gara-gara itu. Banyak yang merasa kayaknya tryoutku udah tinggi, tryoutku udah 400-an, alhasil waktu real test 300-an. Jadi tetap tanamkan di dalam diri kita, aku belum punya apa-apa, aku belum paham apa-apa. Jadi bakal terus itu haus akan ilmu, kita bakal low profile. Mau sama siapapun yang menerangkan itu bakal kita dengar. Jadi kita nggak ujub, nggak anggar kan gitu. Karena sifat-sifat kayak gitu yang bakal menjatuhkan diri kita sendiri. Udah banyak contohnya dan juga udah saya rasain. Oke. Jadi kita cukupkan sampai sini. Semoga apa yang saya sampaikan betul-betul tersampaikan ke kalian, pemahamannya betul-betul sampai, dan kalau bisa saya berharap juga ya kalian manfaatkan, bukan sekedar sampai di kalian, tapi jangan terlalu memandang orang lain sebagai pesaing. Udah namanya rezeki, kalau udah namanya rezeki kita, kalau udah bakal di tangan kita itu nanti, mau seberapa banyak kita kasih ke lawan kita, itu nggak akan mengubah apa-apa. Jadi udah, kalau ada yang ngajak belajar atau apa gitu kan, sebenarnya itu kayak yang saya bilang selama ini di grup, circle itu mau sedikit banyaknya bakal mengubah mengubah diri kita, mindset kita. Jadi cari kawan 5 atau paling banyak 8 orang. Terus ya kalau bisa kan yang punya kelebihan lah untuk menutupi kelemahan kita kan gitu. Saling transfer ilmu gitu, jangan memandang itu sebagai pesaing. Insya Allah berkah itu ilmunya. Kalian ingat sampai apa nanti, bahkan kalian buka bimbel juga nanti bisa.
udah lulus dengan nilai 450 ya kan, 450 lebih, buka bimbel, oh laku itu. Oke ya, insya Allah nanti kita atur lagi jadwal Zoom-nya, dan makasih banyak untuk Dek Aneta sama Dek Merisa juga yang udah menghandle Zoom ini ya. Kalian ucapin makasih lah untuk Dek Aneta. Oke, Bang, sama Dek makasih Merisa. Bang. Jadi nanti untuk selanjutnya tergantung mereka juga. Kalau Abang yang penting semuanya udah terhandle, Abang tinggal join dan menerangkan. Oke, ayo. Ya masalah waktu ya nanti tinggal diapain aja kan, dikompromikan. Oke ya. Siap. Semangat terus. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Zul. Makasih banyak Yo, Bang. sama-sama. Abang duluan keluar ya. Ya Bang.